Marhaban ya Ramadan. Halo teman-teman, balik lagi di podcast Santri Session, cerita ringan hikmah Ramadan. Jadi teman-teman, hari ini aku bawa tamu yang sangat-sangat spesial teman-teman. Karena ini juga sering masuk di konten-konten Syarifuddin Magda. Kalau nggak salah sih pernah masuk jadi pemeran utama film ya, Kak? Ya, jangan lupa lihat wis. Iya, Masya Allah. Ini termasuk Mbak Santri ya teman-teman. Udah, kenalan dulu deh. Ya, perkenalkan nama saya Nuris Ali, Biasanya dipanggil Nuris, Mbak Nuris teman-teman. Dari mana Mbak? dari Bondowoso, Sukodono, Lumajang. Dari Bondowoso. Berarti deket dong? Iya dong. Iya, deket banget. Kita tetanggaan, Kak. Oh iya, tapi saya desa sebelahnya. Berapa tahun Mbak Nuris mondoknya? Alhamdulillah udah UTW 6. Alhamdulillah udah TW 6. Di sini sampai nikah? Enggak mau saya. Oh, kirain. Capek, Kak. Capek ya. Tapi kan harus semangat mondok Oh ya. iya dong, semangat saya, Kak. Tapi kan ada masanya gitu Iya, ya. Kak. ada masanya. Oke. Gini Mbak Nuris. Kan Samian diundang di sini ini pastinya saya tuh punya beberapa pertanyaan gitu Iya ke dong. Samian. Insya Allah bisa. Udah siap. Siap Ya, dong. udah siap ya. Kan sekarang udah Ramadan ini udah hampir berakhir gitu ya Mbak ya. Itu pertanyaan paling dipertanyakan pasti kalau sudah hampir-hampir selesai. Iya tuh kan ya. Karena Ramadan ini hampir pergi, tapi pertanyaannya ini loh Mbak. Pertanyaannya apa yang masih tinggal di diri kita gitu. Kalau Ramadan itu sudah pergi gitu. Jujur aja banyak sih yang tertinggal, Iya. kayak kurang memperbaiki diri gitu. Iya karena jujur aja ini bahas jujur-jujur gitu Ya, Mbak ya. jujur ini. Banyak santri yang lebarannya semangat, banyak santri yang setelah lebaran semangatnya di dalam dirinya santri itu ikut mudik gitu. Oh, itu manusiawi sih, tapi jangan terlalu dibiarkan terlalu lama. Nanti kita bangun lagi gitu, semangatnya dari awal lagi gitu. Oh iya kan misalnya ya Mbak ya, banyak santri itu yang kayak pas waktu Ramadan itu istiqomah banget gitu kan. Tapi justru kenapa terasa lebih berat setelah selesai Ramadannya itu gitu. Karena ya jujur aja, kalau Ramadan itu pasti suasana itu kayak mau tobat terus gitu. Ya setelah Ramadan sudah wes gitu. Jadi kurang gitu suasananya gitu. Pendukungnya tuh kurang gitu kalau selesai Ramadan emang. Iya dan ternyata setelah Ramadan itu Mbak ya biasanya tuh masjid itu kayak nggak serame biasanya gitu Mbak ya. Kayak biasanya kalau Ramadan tuh kan rame gitu. Tapi setelah Ramadan itu nggak ada gitu, nggak serame pas Ramadan gitu. Terus kayak jadwalnya itu nggak sepadat pas Ramadan gitu Mbak. Nah di situ iman kita diuji. Oh, Jadi diuji. setelah Ramadan kita harus tetap seperti itu harusnya. Tapi ya gimana lagi, itu manusiawi sih. Berarti Ramadan itu ibarat mood booster gitu. Bukan mood booster ya. Gimana ya? Meskipun sudah tidak ada baterai, sudah low bed baterainya, semangatnya sudah tidak ada, memang harus tetap berjalan gitu. Gitu. Jadi harus istiqomah gitu. Istiqomah. Kalau dalam konteks santri bentuk istiqomah itu seperti apa Mbak? Ya dasarnya aja deh kayak salat tepat waktu, ya sering ngaji, terus adabnya selalu dijaga gitu. Ya kan tuh sudah dasar Mbak. Oh jadi nggak langsung ngejar yang berat-berat gitu. Gak usah. Pokoknya yang dasar tuh diistiqomahkan. Tapi kan kadang santri itu kayak merasa kayak dulu bisa kuat karena Ramadan gitu Mbak. Padahal ya Ramadan itu menguji kita bahwa kita tuh bisa gitu istiqomah itu. Tapi ya gitu aja deh. Berarti potensi itu udah ada gitu Mbak. Ya ada, selalu ada. Tapi ya kadang gak semangat lagi gitu. Pasti kayak gitu. Jadi harus dirawat gitu Mbak. Iya harus dirawat. Caranya Mbak? Ya terus-terusan kayak meskipun udah lowbat, mulai lagi dari awal gitu. Jangan terus bermalas-malasan. Jadi agak jadi-jadi. Walau jumlahnya itu sering berkurang gitu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting hidup sih. Yang penting terus berjalan kayak istiqomah. Itu males, mulai dari awal lagi, istiqomah lagi gitu. Selain itu Mbak, Kayak memulai dari niat gitu loh. Kayak seumpama udah males. Itu kita tuh niat dari awal lagi, mau niat istiqomah lagi gitu. Terus-terusan kayak gitu wes.
Karena sifat malas tuh emang manusiawi gitu, tapi jangan terlalu dibiarkan. Kalau masalah lingkungan gitu tuh Mbak, itu berpengaruh. Ya, berpengaruh banget karena kalau seumpama lingkungannya mendukung, kayak lingkungannya itu kayak di pondok pesantren kan pasti sama-sama mengejar keistiqomahan sih. Itu kayak mendukung, kayak aku mau kayak gitu mau kayak gitu gitu. Berarti kayak istilahnya itu imannya itu menular. Iya, gitu. imannya menular. Oke Mbak. Kalau misalnya ya udah kayak udah istiqomah gitu, tapi udah karena mungkin karena males gitu ya, tapi jadi imannya tuh kayak istiqomahnya tuh jadi turun banget gitu, gimana Mbak? Nah itu makanya mulai dari awal lagi sih. Kan dari awal sudah niat pengen istiqomah gitu, kayak istiqomah bikin amalan apa gitu kan, terus udah males banget nih mengerjain istiqomah itu, niat dulu lagi dari awal, kayak niat mau istiqomah kayak dulu lagi gitu. Dan jangan dibiarkan gitu, kalau dibiarkan ya terus-terusan sudah tidak akan dikerjakan lagi. Oh berarti bukan soal yang kayak gak pernah jatuh gitu Mbak? Gak itu kayak malas itu pasti manusiawi soalnya. Jadi kalau udah imannya itu turun, kita harus bangkit gitu ya Mbak ya? Iya, harus gitu emang. Indikatornya santri biasanya tuh yang berhasil pasca Ramadan itu apa Mbak? Ya pastinya ya ibadahnya tuh lebih tenang, terus lebih dijaga lagi, lebih sadar kalau dirinya tuh harus terus-menerus memperbaiki diri. Oh gitu, meskipun ibadah itu nggak seheboh pas Ramadan gitu ya Mbak ya? Nah itu justru tanda kematangannya gitu Mbak. Soalnya kayak Ramadan tuh kayak pasti ngejar-ngejar pahala semua kan. Terus kayak mau buktiin kalau setelah Ramadan tuh kita bisa kayak gitu. Tapi ya pasti ada rasa malas. Jadi itu musuhnya kita. Manusiawi ya Mbak ya. Oke. Jadi kalau Ramadan itu udah pergi gitu Mbak ya, ruhnya itu mau dibawa kemana Mbak? Ya ke setiap bulan-bulan kedepannya. Ya terus semangat aja deh pokoknya. Karena malas tuh emang gak bisa gitu Mbak. Kalau udah malas tuh emang segak bisa itu melakukan sesuatu gitu. Tapi ya gitu terus kalau diladenin rasa malasnya ya kita gak bangkit gitu. Jadi emang harus dibangun lagi Ya, gitu. berarti kayak kita tuh meskipun jatuh harus bangkit lagi gitu ya. Lagi. Menumbuhkan rasa istiqomahnya gitu ya Mbak. Emang berat ya Mbak ya? Iya berat banget istiqomah itu. Oke, begitu teman-teman. Jadi kalian yang di rumah yang lagi dengerin podcast ini, misalnya kalian tuh punya rasa males yang malesnya kebangetan gitu Mbak ya. Meskipun istiqomahnya itu ada kegagalan satu hari gitu, kalian tuh harus bangkit lagi gitu Mbak ya. Harus bangkit lagi. Kalau dibiarin, kalian nggak mungkin bangkit lagi. Jadi emang harus disadar gitu. Dan sadar itu nggak bisa dari orang lain, harus dari diri sendiri. Motivasi sebanyak apapun, kalau kalian tuh nggak mau sadar, ya udah itu percuma. Kosong kata-katanya. Berarti gak cuman pas di Ramadan aja kita harus heboh gitu ya. Itu harus dibawa setelah Ramadan gitu Mbak harus ya. ada setiap bulan-bulannya sih. Iya Mbak. Sampai meninggal. Sampai meninggal iya, kita tuh harus terus giat gitu ya Mbak ya. Makasih ya Mbak ya karena udah memberikan banyak motivasi nih kayaknya. Ternyata mondok 6 tahun ini banyak banget ya Mbak ya ilmunya Samian ya. Alhamdulillah. Karena udah memberikan sangat banyak ini motivasi untuk kita yang ada di rumah ya. Sebelum itu, sebelum kita akhiri gitu Mbak ya, pastinya ada info penting nih. Samian tahu nggak Mbak? Apaan tuh? Nggak tahu info nih. pentingnya ya, buat teman-teman yang punya anak, cucu, terus kerabat, terus sepupu perempuan yang lagi bingung untuk mau dimondokin di mana gitu ya. Kalian nggak usah bingung-bingung, langsung aja mondokin di mana Mbak? Di Syarifuddin Magda aja. Di Syarifuddin Magda. Terus kalian bingung gitu mau hubungi di mana, langsung aja di nomor di bawah ini ya teman-teman. Nanti ketemu aku guys kalau ya itu langsung ketemu Mbak Nuris, kalian bisa tanya-tanya sama Mbak Nuris. Mbak Nuris ini tipe orang yang bisa deep talk gitu Mbak ya. Ya, nah jangan lupa juga untuk share, like, comment, and subscribe video ini ya teman-teman. Mungkin segitu aja Mbak ya. Dan akhirnya Ramadan hampir pergi ya teman-teman ya. Tapi Allah tetap ada di hati kita ya Mbak ya. Ya pokoknya harus menjaga setiap langkahnya, setiap istiqomahnya untuk bulan-bulan kedepannya. Santri juga berjalan dengan langkah kecil dan istiqomah ya Mbak ya. Mungkin segitu aja ya dari kami, kita akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.